Betapa pentingnya sakramen itu kita lakukan ketika kita sekali lagi mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja di balik setiap apa yang dilakukan oleh gereja. Ya. Sebab kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus ini kan Allah. Ya. Kalau Allah tidak bekerja dalam suatu sakramen, maka sakramen itu hanya akan menjadi suatu liturgi semata. Sama seperti ibadah kita juga. Kita mau menyanyi kuku pakai, kalau Tuhan sudah hadir, Roh Tuhan tidak bekerja, maka sekali lagi itu hanya suatu liturgi, rutinitas, formalitas yang orang lakukan setiap minggu, yang orang lakukan di setiap gereja. Tanpa peran Roh Kudus, saudara terkasih dalam Tuhan, apapun jadi sakramennya, itu menjadi sia-sia tanpa peran Roh Kudus. Maka betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam saudara setiap sakramen yang kita lakukan. Peran Roh Kudus itu adalah menyucikan dalam karya baptisan. Bukan air itu yang sucikan kita, tapi Roh Kudus yang sucikan kita. Anda mesti ingat ini, saya ulang lagi. Air ini hanya simbol yang kita pakai. Air itu cuma simbol yang digunakan, tetapi bukan air yang menyucikan. Roh Kudus yang menyucikan. Jadi kalau tanpa Roh Kudus di dalam baptisan, maka kita cuma sama kayak mandi. Masuk dalam kolam, lalu kemudian tenggelam, ya minum air sedikit, keluar. Selesai. Tanpa Roh Kudus maka itu hanya begitu. Tanpa Roh Kudus tidak ada penyucian. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa dimurnikan. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang namanya pembersihan total. Tidak ada yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan, yang bisa memurnikan saudara dan saya. Itu mutlak hanya karena Roh Kudus saja. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Dalam jam pemberitaan di mana kami akan memberi hati pikiran seluruh hidup kami untuk dengar firman. Tuhan kiranya menyatakan isi hatimu, singkapkan rahasia kebenaranmu, dan oleh firman itu kami terus dikuatkan, diteguhkan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba yang berbicara terbatas, karena itu hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Pakai, kendalikan bibir, mulut, lidah, perkataan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba ucapkan benar-benar berasal dari Engkau. Tolong seluruh umat Tuhan yang mendengar, beri telinga, beri hati, beri pengertian, beri hikmah, agar firman itu benar-benar dimengerti, dipahami, bahkan terus direnungkan dan melakukannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, sanjungan hanya bagi Kristus. Seluruh jam pemberitaan dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman bersama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita masih mempelajari doktrin tentang pneumatologi atau ajaran tentang Roh Kudus. Ya, ini merupakan pembahasan kita yang ke-9 dari rangkaian pembahasan kita mengarah yang ke-8 maksud saya mengenai ajaran tentang Roh Kudus ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita hal-hal yang kita pelajari dari doktrin pneumatologi atau tentang Roh Kudus ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang pribadi dan keilahian dari Roh Kudus, itu pada bagian yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan. Lalu yang ketiga, kita juga sudah mempelajari tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang keempat, kita sudah mempelajari juga tentang karunia Roh Kudus. Kelima, Roh Kudus dan firman. Lalu yang keenam, Roh Kudus dalam gereja dan sakramen.
Nah saudara, hari ini kita akan masuk pada pelajaran kita yang ke-6. Tetapi kenapa sudah sampai seri ke-8? Karena dalam pertemuan-pertemuan kita pada tema-tema yang lalu, ada yang saya membahasnya sampai 2 kali, sehingga kita sudah masuk pada sesi yang ke-8 pada hari ini dalam topik pembahasan kita yang ke-6, yaitu tentang Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Nanti terakhir baru dosa terhadap Roh Kudus. Baik, mari kita perhatikan Roh Kudus dalam gereja dan sakramen. Kita sudah memperhatikan minggu lalu tentang Roh Kudus dalam gereja. Jadi ada 2 pembahasan kita dalam teks ini. 2 minggu yang lalu saya membahas tentang peran Roh Kudus dalam gereja. Lalu hari ini kita akan memperhatikan peran Roh Kudus dalam sakramen. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau mulai dengan definisi atau pengertian dari sakramen itu sendiri. Sakramen secara literal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang berarti suatu janji suci atau sumpah setia. Itu adalah sakramen atau sacramentum dalam bahasa Latinnya. Jadi saudara, ketika kita belajar atau kita memperhatikan tentang sakramen, istilah itu, maka kita sedang diajak untuk melihat tentang sesuatu yang merupakan janji atau sumpah yang sangat suci atau sumpah yang sangat murni. Saudara yang terkasih, itu adalah sakramen. Nah, memang tidak ada kata sakramen di dalam Alkitab secara hurufiah. Anda buka dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan menemukan ada kata sakramen, tidak ada. Ya, sudah. Nah, istilah ini memang muncul pada awal gereja, saudara yang terkasih, ya, untuk menunjukkan kepada 2 hal yang sedang diperintahkan oleh Tuhan secara eksplisit. Atau ada semacam suatu pengikraran atau suatu pernyataan di balik suatu perintah yang Tuhan berikan, sehingga kemudian bapak-bapak gereja itu mengangkat itu sebagai sebutan. Dalam bahasa Latinnya adalah sacramentum, atau yang kita kenal sekarang adalah sakramen. Nah, saya mau berikan sedikit latar belakang daripada sakramen itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sakramen, itu sudah dimulai sejak awal gereja mula-mula. Saya selalu ingatkan kepada kita bahwa gereja mula-mula itu dimulai pada hari Pentakosta. Minggu yang lalu kita membahas tentang lahirnya gereja. Itu diawali dari hari Pentakosta. Dalam Kisah pasal yang kedua, kita menemukan di situ bagaimana Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem itu, dan kemudian murid-murid yang terdiri dari 120 orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lalu setelah itu Petrus mewakili teman-temannya berkhotbah, dan terjadilah yang namanya kelahiran gereja, di mana 3.000 orang memberi diri dibaptis. Dan hari itulah, saudaraku, bagaimana gereja mulai muncul. Tidak ada denominasi, tidak ada nama merek gerejanya. Jadi kalau kita bicara soal gereja mula-mula, maka kita sedang berbicara individual atau orangnya, oknumnya. Saudara yang terkasih, kita tidak bicara soal merek gerejanya, ya. Nah, waktu gereja mula-mula itu lahir, ada 2 janji suci yang mereka kerjakan sejak itu. Atau ada 2 sakramentum, ada 2 sakramen yang kemudian dipraktekkan di dalam gereja. Karena mereka menganggap ini adalah perintah Tuhan yang mereka harus kerjakan. Yaitu yang pertama disebut dengan sakramen baptisan, dan yang kedua disebut dengan sakramen perjamuan kudus. Nah, ini latar belakang. Jadi inilah cikal bakal awal dimulainya sakramen itu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ini sekali lagi ini perintah Tuhan Yesus. Ini bukan mau-maunya Petrus, mau-maunya Rasul Yohanes, mau-maunya si Yakobus, Andreas, dan lain sebagainya. Bukan. Ini benar-benar adalah perintah Tuhan Yesus.
Dan saudaraku, ini terus berjalan ya, dalam peristiwa awal abad-abad pertama, mula-mula gereja, dan kemudian seorang uskup yang bernama Agustinus dari Hippo. Ya, saya sudah bahas sedikit waktu lalu tentang siapa itu Agustinus dari Hippo. Ya, dia sekitar tahun 300-an kemudian terus memberikan pelajaran penting tentang sebuah sakramen ini, baptisan dan perjamuan kudus. Jadi dia mengajar pada gereja, dia memberitakan soal sakramen ini, betapa pentingnya perintah Tuhan Yesus ini untuk dilakukan di dalam gereja. Ya, ini mulai dipopulerkan oleh seorang yang bernama Agustinus dari Hippo. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun nanti kita akan lihat selanjutnya dari latar belakang ini. Tapi saya mau kutip dulu 2 ayat yang beritahu kepada kita bahwa ini memang perintah dari Tuhan, 2 sakramen ini. Klik Matius 28 ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini lebih dulu. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, memang kata baptislah ini tidak bermakna sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab itu tidak ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu kata perintah, tetapi ditulis dalam bentuk kata, saudara, participle. Kalau participle itu artinya penyerta dari perintah. Ya. Jadi perintahnya yang mana? Perintahnya itu sebenarnya jadikanlah semua bangsa murid, itu perintah. Tapi di balik daripada perintah pemuridan itu ada kata penyerta yang namanya baptislah. Maksudnya adalah untuk menjadi murid itu tidak bisa tanpa dibaptis. Ini menarik ini, karena hari ini sekaligus kita akan melakukan baptisan. Ya, saya tahu ini pasti Tuhan punya maksud ya. Saudaraku, saya tiba-tiba bahas tentang ini ya, dalam topik ini. Tidak kebetulan. Jadi saudara, untuk jadi murid Tuhan itu tidak bisa tidak dibaptis, tidak bisa. Ini adalah kata penyerta yang mengakibatkan terjadinya murid, atau cara jadi murid itu adalah baptis. Ada 2 kata participle di dalam Matius 28 ini, ayat 19 dan ayat 20. Nanti di ayat 20 ada kata participle yang kedua adalah ajarilah. Itu kata participle juga. Jadi untuk jadi murid, 2 unsur ini tidak bisa lepas, diajar dan dibaptis. Jadi tidak ada murid tidak dibaptis, tidak ada murid tidak diajar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itulah tadi saya katakan Agustinus dari Hippo itu merasa bahwa ini penting, ini janji suci, ini suatu sumpah ikrar di hadapan Tuhan yang harus terus dipraktekkan di dalam gereja, yang harus terus dilakukan di dalam gereja. Baptisan menjadi penting sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena berkaitan erat dengan pemuridan, dan ini perintah Allah. Memuridkan itu perintah Tuhan. Jadi bagaimana perintah ini bisa terrealisasi? Mesti ada 2 kata participle yang menyertai, baptisan dan yang diajar. Kalau cuma diajar, tapi tidak pernah memberi diri dibaptis, itu belum lengkap. Karena kamu mengabaikan satu bagian yang sangat penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Lukas ini bicara tentang perjamuan kudus. Ini sakramen juga, karena ini suatu pernyataan yang merupakan kata perintah. Kalau tadi itu penyerta atau participle imperatif ya, atau penyerta dari kata perintah. Kalau ini tidak, ini murni kata perintah. Jadi Tuhan memberikan perintah. Lukas 22 ayat 19. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu perbuatlah ini, Tuhan suruh. Makanya sakramen yang kedua yang diakui oleh gereja awal mula-mula dan juga sekarang gereja Protestan secara keseluruhan, saudara, denominasi apa saja mengakui ini dua sakramen. Ya, saudara.
Ini kita meyakini bahwa ini perjamuan kudus ini juga perintah Tuhan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanya kita terus melakukan yang namanya sakramen perjamuan kudus. Jadi ini perintah Tuhan. Next, satu ayat lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Rasul Paulus pun mengutip pernyataan yang sama dengan apa yang tadi diucapkan oleh Yesus dalam Lukas pasal 22. Mari kita baca 23-24 dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lalu ada kalimat selanjutnya, 1, 2, 3 kejar. Jadi kembali kata perintah, perbuatlah ini, itu ditekankan di dalam teks ini. Jadi saya ulang, berarti dua sakramen ini merupakan dua hal penting, dua hal suci, dua hal yang menyangkut tentang perjanjian kita dengan Allah atau sumpah setia kita kepada Tuhan. Sehingga orang ketika melakukan baptisan, dia sedang mengikrarkan janji setianya kepada Tuhan, sumpah setianya kepada Tuhan. Simbol itu dibuktikan dengan dia memberi dirinya dibaptis. Lalu yang kedua, waktu dia mengangkat roti dan anggur perjamuan kudus, waktu dia masuk ke dalam peringatan makan roti dan anggur perjamuan kudus, itu adalah simbol bahwa dia meyakini akan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, itulah sakramen, ikrar yang kita sedang buat di hadapan Tuhan. Makanya kalau perjamuan kudus, ya saya tidak tahu di gereja lain, tapi di gereja kita saya selalu mengatakan bahwa mari kita mengangkat roti di tangan kanan, lalu Anda dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 22 mulai. Ya, saudara, itu bicara soal janji kita kepada Tuhan. Inilah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Ya, ambillah dan makanlah sebagai tanda peringatan akan aku. Ya, anggur ini bicara tentang apa? Sudah dimateraikan oleh perjanjian baru, yang dimateraikan oleh perjanjian baru, ya, yang menguduskan, yang menyelamatkan kita. Ambil dan minumlah. Nah, ini sekali lagi adalah pernyataan tentang ikrar kita di hadapan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun saya lanjutkan sejarah tentang sakramen. Ketika gereja mulai sekitar tahun 400-an selesai, ya selesai zamannya Agustinus dari Hippo, dua sakramen itu berubah sekitar abad ke-12. Ya. Abad ke-12 ada seorang teolog yang bernama Petrus Lombardus. Petrus Lombardus dalam bukunya Sententiae mencantumkan 7 sakramen. Inilah yang dipercaya oleh gereja Katolik, yang kemudian dikukuhkan dalam Konsili Trente sekitar tahun 1545 sampai 1563 sebagai ajaran resmi gereja Katolik. Makanya gereja Katolik itu beda dengan gereja kita Protestan, karena sekali lagi mereka meyakini ada 7 sakramen. Saya tidak usah sebutkan, saudara yang terkasih, apa saja itu sakramen, 7 itu, tapi mereka beda. Kita punya hanya 2, sakramen perjamuan kudus dan baptisan. Gereja Katolik mulai abad ke-12 oleh seorang yang bernama teolog yang bernama Petrus Lombardus itu akhirnya tercetuslah dan kemudian dikukuhkan dalam Konsili Trente bahwa ajaran mereka adalah 7 sakramen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berkembang terus. Kita tahu ini gereja Protestan belum ada nih. Ya. Ini gereja Protestan belum lahir. Nanti sampai ke abad ke-16. Abad 16, yaitu tepatnya tahun 1516, 31 Oktober, Martin Luther memprakarsai yang namanya reformasi. Nah, waktu Martin Luther memprakarsai reformasi, salah satu yang dia gugat adalah mengenai 7 sakramen itu. Ketika dia melihat, oh ini tidak alkitabiah, ya, lalu kemudian dia mulai memperhatikan Alkitab, dia menemukan bahwa hanya ada 2 perintah sakramen. Hanya ada 2 perintah yang sudah dilakukan sejak
Protestan tidak melakukan yang namanya 7 sakramen. Mulai abad ke-16 sampai hari ini kita hanya meyakini 2 sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Ada amin? Nah, jadi saudara mesti mengerti ini. Sebab ini penting sekali. Ya, jadi kita tidak meyakini itu karena memang sejarah kita sudah lihat ini. Jadi awalnya saudara mesti lihat tidak ada 7 sakramen. Ya, bahkan pada waktu zamannya abad-abad pertama sampai abad-abad yang ke-10, 11 saja masih terus Agustinus dari Hippo itu masih mengumandangkan tentang 2 sakramen itu. Tapi tiba-tiba muncullah Petrus Lamborghini itu di abad 12 dan kemudian berubah menjadi 7 sakramen. Sehingga abad 16 Martin Luther memprakarsai kembali kepada sola scriptura, hanya firman Allah saja, maka dia melakukan kembali apa yang disebut dengan sakramen baptisan dan juga sakramen perjamuan kudus. Nanti dipopulerkan lagi oleh Zwingli, ya itu bapak-bapak gereja kita, ya bapak-bapak gereja Protestan, ya yang lahir sekitar abad 16 dan sampai dengan detik ini kita meyakini tentang 2 sakramen itu. Nah, sekarang kita akan memperhatikan peran Roh Kudus karena kita sedang bicara soal peran Roh Kudus dalam sakramen. Saudara, betapa pentingnya sakramen itu kita lakukan ketika kita sekali lagi mengetahui bahwa Roh Kudus bekerja di balik setiap apa yang dilakukan oleh gereja. Ya. Sebab kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus ini kan Allah. Ya. Kalau Allah tidak bekerja dalam suatu sakramen, maka sakramen itu hanya akan menjadi suatu liturgi semata. Sama seperti ibadah kita juga. Kita mau menyanyi kuku pakai, kalau Tuhan sudah hadir, Roh Tuhan tidak bekerja, maka sekali lagi itu hanya suatu liturgi, rutinitas, formalitas yang orang lakukan setiap minggu, yang orang lakukan di setiap gereja. Tanpa peran Roh Kudus, saudara terkasih dalam Tuhan, apapun jenis sakramennya itu menjadi sia-sia tanpa peran Roh Kudus. Maka betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam saudara setiap sakramen yang kita lakukan, termasuk baptisan yang nanti kita akan belajar pada pagi hari ini. Saya bagi menjadi 2 bagian. Nanti pada next time, minggu depan, saya akan bahas soal peran Roh Kudus dalam sakramen perjamuan kudus. Tapi hari ini saya hanya bahas satu saja tentang sakramen dari baptisan atau peran Roh Kudus dalam sakramen baptisan. Minggu depan tepat juga gereja di tempat ini kita setiap bulan kita awal bulan kita ada perjamuan kudus. Jadi nanti saya bahas pas kita perjamuan kudus. Nah, peran Roh Kudus dalam sakramen baptisan kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus itu adalah menyucikan dalam karya baptisan air. Bukan air itu yang sucikan kita, tapi Roh Kudus yang sucikan kita. Anda mesti ingat ini, saya ulang lagi. Air ini hanya simbol yang kita pakai. Air itu cuma simbol yang digunakan, tetapi bukan air yang menyucikan. Roh Kudus yang menyucikan. Jadi kalau tanpa Roh Kudus di dalam baptisan, maka ya kita cuma sama kayak mandi, masuk dalam kolam lalu kemudian tenggelam, ya minum air sedikit keluar, selesai. Tanpa Roh Kudus maka itu hanya begitu. Tanpa Roh Kudus tidak ada penyucian. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa dimurnikan. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang namanya pembersihan total. Tidak ada yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan, yang bisa memurnikan saudara dan saya. Itu mutlak hanya karena Roh Kudus saja. Ada amin? Anda ingat itu baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita ini kebanyakan, ya saya bilang begini, ada banyak orang Kristen yang hadapi tenggelam-tenggelam saat, tapi dia tidak mengalami penyucian dari Roh Tuhan. Tidak, hanya simbol. Yang penting saya umur 17 tahun, saya sudah dewasa, saudara, akhirnya saya juga mau tenggelam dong, masuk air lah kita. Yang persoalannya saudara, saya selalu bilang begini, pendeta kan tidak pernah tahu isi hatimu. Pendeta kan tidak pernah tahu sampai kedalaman hatimu. Pendeta juga tidak pernah tahu pertobatanmu itu sungguh atau tidak. Tidak pernah tahu dia. Saudara yang terkasih,
Yang tahu Anda mau bertobat sungguh dan tidak itu dirimu dan Tuhan Allah. Hanya dua itu saja. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi kita, ya saya ulang lagi, kita cuma masuk-masuk air doang. Kita cuma masuk-masuk air lalu kemudian ditenggelamkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian kita keluar tanpa ada sesuatu yang namanya pengujian di dalamnya. Dan itu menjadi sia-sia. Saya mau tunjukkan ayat dulu dari Titus pasal yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Titus pasal 3 ayat 5. Kita baca ya dalam hitungan 3 sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, permandian itu bahasa lainnya baptizo. Dari asal kata baptizo itu muncullah kata baptis, permandian. Sorry, bukan pemercikan, permandian. Ini ayat jelas nih, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi permandian itu yang akan membuat saudara dan saya sebagai simbol saya lahir kembali. Tapi bukan, saya ulang lagi, mandinya yang membuat kita lahir kembali. Ini ada kalimat selanjutnya, oleh. Ini kalimat penting. Artinya Roh Kudus yang memberikan itu, pembaharuan itu, kelahiran kembali itu, atau membuat manusia jadi baru, membuat manusia tidak lagi hidup lama, manusia tinggalkan kehidupan yang masa lalu, dosa, kejijikan, kekejian. Itu karena ada peranan Roh Kudus yang bekerja memperbaharui kita. Anak-anak Tuhan, makanya sebentar yang mau dibaptis, pesan ini istimewa buat Anda. Buka hatimu dengan sungguh. Roh Tuhan, saya tahu pendeta Eben itu hanya sarana alat yang akan membaptis saya, tapi Roh Kuduslah, Engkaulah yang akan membaharui hidup saya. Engkaulah yang akan buat aku jadi baru. Yang lama aku tinggalkan, yang lama aku biarkan, yang lama aku kubur, yang lama aku abaikan. Saudara terkasih, yang lama aku matikan. Itu kalau sekali lagi kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang bisa menginsafkan, Roh Kudus itu yang bisa menyadarkan, Roh Kudus itu yang bisa kestogor orang, menasehati orang. Ya, itu Roh Kudus punya kerjaan. Kalau tanpa Roh Kudus tidak bisa orang. Anak-anak Tuhan, maka betapa pentingnya sekali lagi peranan Roh Kudus itu dalam baptisan itu. Sehingga waktu Anda keluar dari air, Anda betul-betul mengalami yang namanya pertobatan sejati. Anda betul-betul hidup di dalam pertobatan. Kemarin dalam bimbingan saya sudah baca ayat ini di Iswasit tampilkan Kolose pasal 3 ayat 10. Sehingga betul-betul kita keluar tuh hidup dipimpin Roh Kudus, kita diperbaharui terus menerus. Manusia baru kita itu akan terus diperbaharui. Manusia baru itu sudah adalah saat kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Itu akan diperbarui terus menerus. Kata diperbarui itu dipakai kata yang sama dengan metanoia yang mempunyai makna pertobatan. Ya, mari kita baca ayat ini, Kolose 3:10. 1, 2, 3. Dan telah ya terus menerus diperbaharui kita. Dari hari ke hari terus diperbaiki. Siapa yang memperbaharui kita? Ya Roh Kudus itu yang tadi Titus 3 ayat 5 bilang memperbaharui saudara dan saya. Jadi Roh Kudus itu kan bekerjanya terus, konsisten. Bekerjanya tidak berhenti, saudara. Jadi dia yang membaptiskan saudara, dia juga yang akan memperbaharui hidup saudara terus menerus. Makanya orang kalau sudah dibaptis tuh hidupnya pasti akan tambah hari. Kalau dia baptis sungguh-sungguh yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Sakramen yang dia lakukan itu benar-benar sumpah janji setia karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Tidak mungkin, mustahil itu orang tidak berubah. Mustahil. Maka saya sudah pernah bilang kan, saudara yang terkasih, ada orang baptis saja karena air dingin,
Saya tidak tahu sebentar ini air dalam baki apakah dingin dan panas. Saya belum cek. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu kemudian dingin, nah kan dia biasa isapro. Orang timur bilang nasbo. Wih, karena dia sudah matang, setengah mati, dia ganti baju itu sekali dia tarik sebatang dulu. Kasih panas dada dahulu. Saudara yang terkasih, itu apa artinya ini tenggelam di dalam air? Itu sama saja, Anda mandi di kamar mandi, tidak ada bedanya. Sama seperti kamu pergi kolam renang lalu kemudian jemur di dalam, tidak ada bedanya. Sama seperti Anda pilih laut lalu kemudian berenang-renang di laut, tidak ada bedanya. Yang bisa buat perbedaan sekali lagi kalau kita betul-betul sekali lagi memberi diri kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan kuasai hidup saya, baharui saya. Karena saya tidak mau sumpah setia, janji setia, sakramentum yang saya buat hari ini di hadapan Tuhan itu hanya sekedar janji-janji palsu. Tapi benar-benar janji, ikrar saya untuk setia dengan Tuhan dalam hal apa? Dalam pertobatan saya, dalam kesungguhan saya, dalam kesetiaan saya dengan Tuhan sampai akhir hidupku. Aku mau bertobat. Itulah orang yang memberi dirinya dibaptis. Beri tepuk tangan terbaik buat Yesus. Pak Pendeta, jadi bagaimana? Saya ini sudah kelam, tapi ini hari saya belum bertobat. Apakah saya tenggelam yang kedua kali? Tidak bisa tenggelam kedua kali. Karena saya tenggelamkan kamu kedua kali lagi juga kalau kamu Roh Kudus tidak kerja, sama saja. Ada orang yang bilang, Bapak saya sudah baptis 3 kali. Yang pertama di gereja saya, lalu yang kedua waktu saya pergi merantau, yang ketiga waktu saya pergi ke Sungai Yordan. Saya dibaptis lagi di Sungai Yordan. Jadi saudara bayangkan 3 kali dia dicelup. Dia ditenggelamkan 3 kali, pulang hidupnya tidak berubah. Masih seperti kata-kata lagu yang mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Itu aduh, itu berat ya. Jadi ini bukan soal, sekali lagi tenggelam itu cuma simbol ya, yang menandakan saya dan saudara sekali lagi memberi diri kita percaya kepada Kristus. Oh benar, saya mau beri diri bisa dibaptis itu karena saya yakin Tuhan. Tapi kan juga ini ayat Kisah pasal 2 ayat yang ke 38. Kisah pasal 2 ayat 38. Sebentar saya kutip lagi ayat, tapi saya kutip pertama dulu. Saya mau satu kalimat pertama. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu di baptis. Jadi inti di sini bertobat. Inti di sini bertobat. Tapi saya ulang, yang buat bertobat itu bukan baptisan. Yang buat bertobat adalah peranan Roh Kudus. Jadi waktu saya memberikan diri saya, saudara dibaptis, Roh Tuhan bekerja, maka hidup jadi berubah. Hidup akan berubah. Roh Tuhan itu akan pimpin kita terus menerus. Niscaya saudara, perubahan itu memang tidak instan. Perubahan itu tidak satu kali, tapi saya ulang lagi, terus bertahap. Terus bertahap, dari hari ke hari terus bertahap, naik, semakin hari tambah lebih baik. Ya. Puncaknya memang waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, baru kita bisa sembuh. Tapi tidak ada kata untuk tiap hari tidak bertobat. Saya sebenarnya tadi mau menyanyi satu lagu. Saya sudah latihan tadi malam, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kenapa saya menyanyi lagu itu? Sebenarnya saya mau menyanyi itu karena salah satu tanda saya juga sedang mengalami yang namanya pertobatan. Saudara terkasih, saya juga terus bertobat tiap hari. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya Tuhan tiba-tiba bicara di dalam hati saya. Ya. Tuhan bilang begini kepada saya, dulu tuh waktu lu baru bertobat awal-awal tuh, ya tahu saudara, lu kan suka menyanyi. Kenapa kok sekarang ini lu sudah jarang menyanyi, persembahkan pujian bagi Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya jawab sama Tuhan, ya. Saya bilang, Tuhan, saya kan sudah khotbah, cukuplah menyanyi itu bagian orang lain lagi. Ya saudara, waktu saya bicara begitu, Roh Kudus itu
mengingatkan saya atau bicara di dalam hati saya berkata begini, menyanyi itu tidak bisa kamu bandingkan dengan berkhotbah. Ya, karena Alkitab bilang dalam Efesus pasal yang ke-5, saudara, ayat yang ke-19, di situ dikatakan menyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Ya, saudara, setiap waktu ya nyanyikan nyanyian rohani. Waktu saya dengar itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya baik Tuhan, kalau begitu saya mau menyanyi kembali. Tapi Tuhan, tolong dong kasih tanda kapan saya bisa mau menyanyi. Kenapa Tuhan? Saudara, karena saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya kalau menyanyi sambil main keyboard sendiri, nggak enak Tuhan. Kadang-kadang saya nyanyi-nyanyi putus di tengah, karena saya mau sinkronkan dengan harmoninya keyboard, piano, atau saya mau ingat itu kata-kata pujian. Jadi saudara, otak saya tidak bisa kerja dua hal dalam sekali berjalan. Saya bilang begitu sama Tuhan, saudara. Lalu Tuhan bilang, kan di gerejamu ada pemain keyboard, saudara. Ini saya bicara sama Tuhan ya, saudara. Nah, saya ini suka memang diskusi sama Tuhan. Ya. Dalam kesendirian, ya saudara, duduk-duduk, itu kadang-kadang saya mulai berbicara. Seperti Tuhan itu dekat sekali dengan saya dan saya menyatakan itu di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini sama saya, mereka kan sudah bisa main keyboard, sudah bisa main musik, kenapa kamu nggak menyanyi? Lalu saya bilang begini, Tuhan, mereka itu kadang-kadang tidak tahu lagu baru Tuhan. Masa saya mau menyanyi lagu lama? Ya saya bilang begitu sama Tuhan. Lalu saya sungguh, ya, saya bilang mau nyanyi satu lagu Tuhan, lagu itu judulnya Jujur Tuhan. Ya, saya bilang begitu sama Tuhan. Lalu kemudian saudara, ini saya cerita. Hari Rabu kita ibadah pertengahan minggu. Waktu ibadah pertengahan minggu, nah saya ini sudah familiar dengan saudara intro musik rohani. Jadi Leti itu maju dan kemudian saudara dia main intro musik setelah kebaktian Rabu itu pertengahan minggu. Saya dengar ini lagu Jujur punya intro. Lalu saya langsung lihat Leti, lu tahu itu lagu? Oh beta suka bapak, itu lagu bagus. Kalau begitu hari ini gue mau nyanyi ya. Nah berarti memang Tuhan suruh saya untuk mau menyanyi itu. Ya saudara terkasih. Buktinya tiba-tiba saya kan tidak pernah WA Leti, lu tahu lagu Jujur? Tidak pernah. Tapi tiba-tiba dia intro lagu Jujur. Punyanya Siti Mohede, saudara. Akhirnya kemarin saya latihan di sini. Saya sudah latihan. Saya tanya, kita mau nyanyi pas habis firman. No, aku mau solo besok. Ya saudara berkasih. Lalu saya terkait, itu solo ya. Ya sudah, betul solo, saudara. Tapi karena tadi Kayuni sudah bersaksi, nanti kalau kita bersaksi menyanyi lagi dua lagu itu, satu lagu itu dengan dua bait yang panjang, maka makan waktu. Jadi saya bilang saudara, minggu depannya saya akan menyanyi lagu untuk saudara ya, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara terkasih. Nah ini saya bicara soal ini sebenarnya pertobatan. Kenapa? Karena memang menyanyi itu juga salah satu bagian daripada hal yang perlu dilakukan. Bersaksi itu bagian dari sesuatu hal yang perlu dilakukan. Jadi saudara bertobat itu bukan harus berhenti dari mabok, berhenti dari merokok, berhenti dari bersinah, berhenti. Ada hal-hal kecil yang kadang-kala kita tidak lakukan sebagai bukti tanda pertobatan kita di hadapan hadirat Tuhan. Anda tidak berdoa lagi dengan sungguh, bertobat. Kita harus bertobat. Anda tidak menyerahkan hidupmu dengan sungguh kepada Tuhan, bertobat. Anda sudah tidak lagi baca Alkitab, bertobat. Anda pemalas ibadah, bertobat. Itu pertobatan. Tiap hari harus bertobat. Ada amin. Bukan bertobat terus hal besar, hal-hal sederhana itu kadang-kadang kita lalai. Saudara yang terkasih, padahal kita bilang kita sudah dibaptis. Saudara yang terkasih, nah Roh Kudus punya peranan. Tadi saya bicara, kenapa saya bisa bicara dengan Tuhan? Itu kan Roh Kudus. Saya sudah khotbah tentang peran Roh Kudus, salah satunya berbicara bagi kita. Berbicara bagi kita. Tapi tentu kita mesti koreksi hati nurani kita ini benar perkataan Roh atau tidak. Saudara yang terkasih, Roh Kudus kita bisa berdiskusi dengan saudara kapan saja. Karena roh kita punya, sudah connect. 1 Korintus pasal 2 bilang, ya, roh kita dengan roh Tuhan itu, saudaraku, ditempatkan untuk memberitahukan sesuatu kepada kita.
Tuhan itu hanya binatang, karena binatang tidak ada roh. Tapi manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan karena ada roh di dalamnya. Terus Roh Kudus Tuhan kasih. Nah, kenapa Anda tidak manfaatkan? Nah, Roh Kudus ini punya peranan di situ untuk terus membawa saudara dan saya hidup di dalam pertobatan sejati. Saudara yang terkasih, coba ingat pertama kali Anda betul-betul memberi dirimu dibaptis. Itu pertama itu semangatmu api menyala, tak bakar. Saudara yang terkasih, tapi adakah semangat itu masih ada? Semangat bertobat yang pertama kali waktu kita diselamatkan, waktu kita memberi diri kita dalam sakramen baptisan, itu masih ada atau sudah mulai pudar? Saya dengar beberapa orang kesaksian, ya saudara, Bapak dulu itu kami kalau mau ke gereja kami jalan kaki dulu. Sekarang sudah motor, dia malas gereja. Sekarang sudah ada Grab, sudah ada segala macam, tinggal naik berangkat, malas. Bapak dulu saya baca Alkitab rajin sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, loh, kalau dulu kamu baca Alkitab rajin karena saudaraku Alkitab itu masih bentuk buku dan saudara harus buka tiap hari. Sekarang kan seharusnya lebih rajin, lebih simpel. Anda tinggal pegang di satu genggaman, ya, Anda tinggal klik, tinggal sentuh dengan jarimu, Alkitab terbuka. Kenapa orang justru malas baca Alkitab? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan saudara hidup kita. Maka hari ini saya beri pesan ini buat kita semua. Orang yang memberi diri dalam sakramen baptisan, dia mesti sekali lagi beri peran Roh Kudus itu mutlak dalam hidupnya. Supaya Roh Tuhan itu terus bicara, Roh Tuhan itu terus berkarya, Roh Tuhan terus itu nyatakan, ayo kamu bertobat. Tambah hari berubah, tambah hari tambah lebih setia, tambah hari tambah lebih sungguh-sungguh, tambah hari beri hidupmu kepada Tuhan. Ya, saudara, itu karena peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu hal pertama yang Roh Kudus kerjakan dalam sakramen baptisan. Yang kedua, yang Roh Kudus kerjakan dalam sakramen baptisan itu adalah menyatukan gereja. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya bicara soal gereja bukan dalam bentuk denominasi atau merek gereja, tapi ini bicara soal jemaat atau pribadi. Kita disebut gereja. Jadi Roh Kudus itu menyatukan kita dalam apa? Karya baptisan. Jadi waktu kita dibaptis itu sebenarnya tanda bagaimana kita bukan hanya mau memberi diri kita berubah, bertobat, tapi kita mau hidup dalam satu kesatuan komunitas. Kita mau ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus lewat baptisan itu. Saudara yang terkasih, hari kita baca dulu ayat ini. Klik 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Dalam hitungan 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu. Jadi saudara, baptisan itu sekali lagi adalah satu simbol tanda penyatuan tubuh Kristus. Saudara, jadi semua yang dibaptis di dalam air, Anda mesti ingat itu, kita semua bukan lagi berbeda, tapi sudah jadi satu. Siapa yang mengerjakan itu? Satu roh kita semua yang mengerjakan satu roh, bukan dua roh. R-nya besar, Roh Kudus. Jadi waktu kita dibaptis, Roh Kudus itu punya peranan dalam baptisan, karena Roh Kudus itu akan menyatukan kita. Roh Kudus itu mempunyai peranan mempersatukan gereja. Saya menggaris bawahi 2 kalimat penting. Yang pertama adalah dibaptis menjadi satu tubuh. Lalu kemudian yang kedua, semua diberi minum dari satu roh. Nah ini menarik, saudara. Satu tubuh itu berarti, saudara yang terkasih, satu tubuh itu hanya punya satu kepala, tidak ada punya 2 kepala. Saudara, kalau Yesus itu membaptis kita menjadi satu tubuh,
saudara, dan dia adalah kepala daripada tubuh itu. Maka dengan kata lain, saudara yang terkasih, sebagai tubuh Kristus, maka saudara kita dikendalikan oleh Kristus. Dialah pengendali hidup kita. Dialah yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Dialah yang akan menuntun kita. Dia kepalanya. Dulu sebelum saya dibaptis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya belum masuk jadi satu tubuh Kristus. Kepala saya beda, otak saya beda, yang pimpin saya beda, yang tuntun saya beda. Bisa saya punya diri sendiri, bisa setan yang masih menguasai saya, kedagingan saya, duniawi saya yang tuntun saya jadi kepala saya. Tapi ketika saya sudah tahu, saya sekarang mau bertobat nih, saya beri diri, saya dibaptis, saudara, terima Yesus Kristus. Maka waktu saya dibaptis, Roh Kudus itu punya peranan menyatukan saya, artinya memisahkan saya dari kepala saya yang lama, memisahkan saya dari pimpinan saya yang lama, bos saya yang lama, majikan Tuhan saya yang lama. Sekarang saya punya kepala baru, dan kepala itu adalah Kristus Yesus yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Ada amin. Maka ingatlah baik-baik, kita kalau sudah jadi satu tubuh, kepala kita mesti satu dong. Tidak boleh ada kepala lain. Saudara yang terkasih, Kristus harus jadi kita pun kepala. Makanya saudara bisa bandingkan ayat dalam kitab Efesus misalnya tentang Kristus adalah kepala dari jemaat, ya, pasal 5, ya. Kolose pasal 1, ya, itu bicara tentang Kristus itu adalah kepala. Kita lihat jemaat itu tubuhnya. Tangan ini bisa bergerak karena kepala masih jalan. Tangan ini suruh angkat tisu karena kepala yang suruh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kepala suruh, soalnya mungkin tiba-tiba angkat tisu, tidak ada. Ini kepala yang bergerak semua. Anak-anak Tuhan. Atau saudara pernah lihat? Atau kita mau bikin eksperimen. Satu orang maju di sini, saya angkat pisau hengor di pembatang leher, putus, ya, lalu dia pun kepala ditaruh di dalam pot, di atas pot bunga sini, dia pun tumbuh di sana. Kira-kira dia pun tumbuh bergerak sendiri. Aku mau jalan. Nggak ada. Begitu saya putuskan kepalanya, tubuh jalan. Habis. Karena tubuh tidak bisa bergerak tanpa kepala. Saudara yang terkasih dalam, kepala itu pengendali. Jadi kalau orang beri dirinya dibaptis dan dia tahu Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, dia tidak boleh ada kepala lain. Dia mesti tunduk kepada satu kepala yang namanya Kristus. Dia tunduk kok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya hidup ini bukan lagi senang gue. Hidup ini bukan beta yang atur. Hidup ini bukan beta mau apa beta buat. Hidup ini bukan semau kehendak saya, keinginan saya, bukan lagi. Kalau Anda lakukan itu berarti ya sakramen ini tidak ada guna. Sakramen itu tidak ada guna. Karena tanda dari sakramen itu adalah menyatukan kita menjadi satu tubuh. Paulus pernah marah kepada jemaat Filipi. Pasal yang kedua, perhatikan saudara yang terkasih dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Tapi kita baca saja ayat 5, saudara. Ini tentang kesatuan. Mereka tidak dalam kesatuan. Satu-satu punya tujuan sendiri, satu-satu punya mau sendiri, kepentingan diri sendiri ditonjolkan. Waduh, Paulus lihat ini, kamu udah jadi tubuh Kristus. Bagaimana mungkin kamu jadi tubuh Kristus yang modelnya seperti itu? Tampilkan isi worship, saudara terkasih. Nah, lihatin ayat ya, Filipi 1 ayat 5. Kita membaca ini ayat bersama-sama. Filipi 1, Filipi 2, minta maaf, Filipi 2 ayat 5. Ya, ayat 1 itu mulai dari nasihat-nasihat tentang bagaimana di dalam kesatuan. Tapi kita mulai di ayat 5 saja. Ini kuncinya. Jadi kalau mau ada dalam kesatuan, mesti kepala Kristus. Kalau kepala selain Kristus tidak bisa. Pasal 5. Mari kita baca. Pasal 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Itu kalau mau jadi satu. Jadi tidak bisa kita berpikiran sendiri, otak kita sendiri, kita masih pakai. Aduh, itu akan bikin baptisan dan tidak ada guna. Anak-anak Tuhan. Jadi seorang simbol daripada baptisan itu tanda penyatuan tubuh.
penyatuan tubuh. Jadi sekali lagi kita mesti sadar sekarang bahwa saya ini cuma tubuh. Kepala saya Kristus. Kristus ngomong apa, saya ikut itu. Kristus bicara apa, saya tunduk kepada itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan tunduk kepada yang lain. Anak-anak Tuhan. Karena itu orang dibaptis itu selalu dimulai dari apa yang didengar dari firman. Sekarang kita lihat kembali kisah pasal 2, tampilkan di isi worship. Saudara mulai ayat 36. Perhatikan. Mulai dari firman. Karena dia dengar firman, karena dia mulai mengerti firman, karena dia tahu firman itulah yang akan jadi penuntun hidupnya. Sekarang mau punya kepala baru. Baru saudara terkasih dalam Tuhan dia berdiri dibaptis. Kisah 2 ayat 36 mulai. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini pemberitaan Paulus, ini khotbah, ini penggalan dari ayat 14. Kalau saudara lihat itu khotbah Petrus panjang sampai ayat 36. Setelah di ayat 36 atau ending dari khotbah itu, kesimpulan dari khotbah itu ayat 36, apa yang terjadi? 37. Jemaat baca ayat ini. 1, 2, 3. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Itu ayatnya. Setelah mendengar semuanya itu. Jadi kapan orang memberi diri dibaptis? Setelah dia dengar firman. Ya. Karena kalau dia tidak dengar firman, dia pun kepala tidak berubah. Dia pun otak tetap sama dulu. Dia pun kepala masih sama dulu. Baptis buat apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena baptisan itu mau jadi satu kepala. Kamu mau ambil keputusan masuk kepada tubuh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka itulah mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Lalu Petrus jawab 38 yang tadi kita baca. Tampilkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Paulus jawab ini. Petrus jawab ini, Ya, ayat 38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itu kalimat itu. Jadi saudara, karena sekali lagi mau jadi satu kepala. Makanya saya heran orang kadang-kadang sudah dibaptis tapi kepalanya tidak berubah. Sudah, kepalanya masih kepala lama. Nah itu baptis buat apa? Kita sama tunduk kepada satu kepala. Dan kepala itu adalah Kristus. Kristus itu adalah firman-Nya. Anak-anak Tuhan. Tadi malam saya sampai jam 2 masih susun khotbah sambil jawab sejumlah orang yang berkomentar di channel YouTube saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu bilang begini sama saya. Pak, ada ayat di dalam Alkitab di mana yang mengatakan dirikanlah denominasi. Sudah. Saya bilang tidak ada ayat. Tapi saya tanya lagi, ada ayat di mana di dalam Alkitab yang memerintahkan kamu untuk beribadah di hari Minggu? Tolong kamu jawab. Saudara terkasih. Dia jawab saya, Yohanes, wah Pak Pendeta kurang baca Alkitab ya. Pak Pendeta tidak tahu ayat Yohanes pasal yang ke 20 saudaraku. Ayat yang keberapa itu tentang Yesus berkumpul bersama murid-murid pada hari Minggu. Saya jawab dia, di situ tidak ada kata perintah. Lu lihat baik-baik. Tidak ada Yesus bilang, marilah kita ibadat di hari Minggu. Tidak ada. Kan kamu minta perintah. Kalau kamu suruh tunjukkan ayat yang mengatakan mendirikan denominasi yang merupakan perintah eksplisit yang di situ bilang dirikanlah denominasi gereja sidang jemaat Allah. Tidak ada dalam Alkitab. Dirikanlah sinode gereja yang namanya gereja musafir, gereja apalagi kemah Injil, gereja Pentakosta. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam. Tapi apakah itu berarti bahwa mendirikan denominasi itu jadi salah? Seperti juga saya katakan, hari Minggu ibadah jadi salah karena tidak ada perintah ibadah hari Minggu, lalu kita ibadah hari Minggu, lalu sudah itu jadi salah? Tidak. Kenapa? Selagi apa
apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Karena kepala kita Alkitab, kepala kita Kristus. Sekarang saya tanya, ibadah hari Minggu bertentangan dengan ayat mana dalam Alkitab? Ada salahnya apa kalau orang ibadat hari Minggu? Saudara, tidak ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya dirikan denominasi, ada melanggar ayat di mana? Atau gereja merek A, merek B, ada langgar ayat di mana? Justru Paulus bilang kan, itu memang bukan perintah, tapi Paulus berkata, saudara terkasih, kalau ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud palsu, maksud iri, tapi karena dia memberitakan Kristus, biarkanlah. Orang maksud palsu saja orang biarkan, apalagi maksudnya adalah asli, murni. Saudara yang terkasih dalam, saya bilang lagi sama dia, lu lihat, ada jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Efesus, itu beda-beda. Tidak dikatakan di Korintus itu jemaat Galatia, atau di Tesalonika jemaat Galatia, semua Galatia habis. Ini saudara terkasih dalam, memang tidak ada perintah mendirikan denominasi, tidak ada perintah ibadat hari Minggu, tapi itu bukan berarti kita melakukan itu jadi salah. Ini karena apa? Karena pakai otak sendiri, tidak pakai otaknya Tuhan. Saudara yang terkasih, itu sama seperti orang bilang begini, ya, kenapa kau larang-larang saya isap rokok? Ada perintah di dalam Alkitab bahwa larang isap rokok. Tidak ada kan? Anda buka dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan dapat ada ayat yang berkata dilarang merokok. Tidak ada. Saudara yang terkasih, tapi sekarang pertanyaannya sederhana. Merokok itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau mabok itu, meskipun tidak ada perintah khusus, ya, hanya ada ayat-ayat yang celakalah, ya saudara, itu kan ayat-ayat yang tidak eksplisit, tapi itu membuktikan kepada kita bahwa kalau kita melakukan hal itu akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena waktu kita merokok itu sama dengan kita merusak kita pun diri. Nah, merusak kita pun diri kita ini sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, ada Roh Kudus di dalam, itu sama dengan bunuh diri. Nah, karena itu kita tidak lakukan itu, bukan karena ada perintah eksplisit. Anak-anak Tuhan, terakhir dia masih balas lagi. Ya, berarti memang betul ya saudara. Ya, saya bilang ya, makanya kalau kamu melihat ayat di dalam Alkitab yang bukan perintah, kamu jangan jadikan perintah. Saya bilang kalau Yesus kumpul dengan murid-muridnya pada hari Minggu, lalu kamu ikut, akhirnya ibadat di hari Minggu. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus disalibkan, kau tidak disalibkan? Yesus jalan di atas air, kenapa kau tidak jalan di atas air? Ya karena itu bukan perintah, itu cerita. Saudara, deskriptif di dalam Alkitab, itu bukan didaktif. Anak-anak Tuhan, saya bicara ini supaya apa saudara? Kadang-kadang kita ini suka pakai kita punya otak, kita atur Tuhan. Kita punya otak, kita kendalikan Tuhan. Kita punya otak, kita buat sesuatu. Jangan, orang kalau sudah dibaptis, dia tahu saya satu tubuh dan hanya ada satu kepala. Kepala itu adalah Kristus. Tadi saudara dengar kesaksian dari ini. Ya toh? Saya sudah bilang, dia datang dobel-dobel bilang, ingat Tuhan itu punya rencana masa depan terbaik. Kegagalan hari ini itu bukan berarti kegagalan selamanya, bukan. Mesti yakin itu. Itu janji Tuhan. Lu mesti pegang itu, tak usah putus asa. Tadi kan dia sudah bersaksi sama saya berani, dia sudah putus asa, kecewa dengan Tuhan, ya. Segala macam, mogok, ya. Jangan, mesti kembali, api mesti menyala. Dan Tuhan pun jangan kecewa. Saudara, ya karena kita hanya punya satu kepala. Kepala itu dia Kristus. Apapun yang terjadi tidak boleh ganti kepala lain. Sebab kalau saudara ganti kepala lain, saya ulang lagi, itu sama saja dengan saudara tidak memaknai sakramentum yang tadi saudara lakukan. Baptisan air. Jadi itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, yang kedua, kita minum dari satu roh. Minum itu mempunyai makna memberi kepuasan. Saudara, hidup ini butuh yang namanya kepuasan. Nah, kepuasan kita itu tidak didapat dari lain tapi dari Tuhan. Bandingkan dengan Yohanes pasal 7, tampilkan ayat ini di SC Worship.
Yohanes pasal 7 ayat yang ke-13 mulai. Saya tidak salah ya, saya lupa persis ayat ini. Sabar saya lihat. Coba tampilkan ayat 13. Yohanes pasal 7 ayat 13, bukan, ayat 23. Ada? Ayat berapa ya? Sabar ya, saya lihat Alkitab dulu. Di situ dikatakan begini, kalau seseorang itu menerima roh, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudkannya adalah roh yang diberikan. Ya, sabar kita lihat ayatnya. Saya diingatkan ayat ini. Jadi ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, aliran-aliran air yang akan mengalir dalam hidup saudara dan saya, itu adalah aliran-aliran air yang memberikan kepuasan kepada kita. Makanya Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, 38, sorry. Yohanes 7 ayat 38. Mari kita baca ayat ini, mulai ayat 37 dan 38. Ya. Yohanes 7, 37, 38, tampilkan 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang haus, siapa yang belum puas, kita semuanya tidak puas dalam hidup ini, ya saudara, maka kita datang kepada Tuhan, kita mau minum dari air. Nah, tandanya kita berdiri, kita dibaptis itu tanda bahwa saudara dan saya mau mengalami satu kepuasan yang datang dari Tuhan. Karena selama ini kita tidak mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Di dunia ini tidak ada kepuasan yang sesungguhnya. Makanya kita sekali lagi membutuhkan kepuasan. Nah, baptisan air sekali lagi itu simbol, tanda orang memberi dirinya kepada Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dan dia minum dari satu aliran air, yaitu aliran air Roh Kudus. Ayat 38. Perhatikan Yohanes pasal 7. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu? Ayat 39. Ayat 39. Mari kita lihat penggalan kalimat yang pertama saja. 1, 2, 3. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita, peranan Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya ketika kita mengalami baptisan, kita mengalami namanya kesatuan. Kesatuan itu membuat saudara dan saya dalam kesatuan pikiran, karena Kristus jadi kepala, kita tubuh. Lalu kesatuan itu membuat kita ada dalam satu pemahaman tentang kepuasan di dalam Tuhan. Makanya tidak ada orang Kristen yang dalam Tuhan itu tidak puas, pasti puas. Tadi malam dalam ibadah happy anniversary, ya wedding anniversary, saya sudah bicara tentang rumah tangga yang seumur hidup. Saudara yang terkasih, ingat, kenapa banyak orang Kristen cerai di tengah jalan? Karena satu alasan, tidak puas dengan rumah tangganya. Tidak puas. Ketidakpuasan itu mendesak dia untuk mencari kepuasan di luar. Ya. Ketidakpuasan itu yang mendorong dia untuk mencari saudara kepuasan di luar. Itu bukti bahwa dia sebenarnya orang yang belum mengalami Roh Kudus. Padahal di gereja kita tahu bersama orang kalau mau menikah itu mesti baptis loh. Mesti baptis. Saudara yang terkasih, kenapa kita mau dia baptis? Supaya dia minum air Roh Kudus. Supaya dia punya simbol itu, dia tahu saya hidup saya dipimpin Roh Kudus. Supaya kalau saya dalam rumah tangga tidak aneh-aneh, karena saya sudah puas, saya bertobat, saya memiliki kesatuan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Tapi banyak orang tidak memaknai itu, sehingga hidupnya tetap tidak puas. Ini penting untuk kita semua cermati pada pagi hari ini, saya sampaikan kepada kita. Sebab kalau tidak begitu maka ya percumalah. Setelah lagi sakramen baptisan itu akan menjadi percuma kalau hal-hal ini tidak terjadi. Maka peranan Roh Kudus punya esensi, punya saudara kekhususan di dalam karya baptisan air. Saya nggak punya karya.
Sebab waktu Roh Kudus kerja, saya ulang lagi, dia akan memberikan yang namanya pertobatan sejati. Waktu Roh Kudus kerja, maka dia akan membuat yang namanya penyatuan. Penyatuan, sekali lagi, tubuh Kristus, penyatuan konsep pemahaman, penyatuan yang benar-benar memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Ini Allah akan berikan buat kita sekali. Terakhir, yang ketiga, saudara, baptisan air itu butuh peranan Roh Tuhan. Ya, kenapa? Mari kita perhatikan saudaraku, karena Roh Kudus itu memateraikan gereja. Dia memateraikan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan baptisan yang memateraikan kita, tetapi Roh Kudus yang memateraikan kita dalam karya baptisan air. Saudara yang terkasih, 2 ayat kita baca. Kisah 2 kembali ayat 38. Ya, ini ayat akhirnya double-double kita lihat ya. Saya baca penggalan kalimat yang saya sudah garis bawahi saja. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus, menerima karunia Roh Kudus. Itu. Jadi kalau orang dibaptis dalam nama Yesus, dia terima karunia Roh Kudus. Maksudnya apa di sini? Ini bukan karunia yang saya pernah bahas pada tempo yang lalu, manifestasi, karunia saudaraku jawatan, karunia praktis, bukan. Tapi yang dimaksud dengan karunia di sini dari kata karis, itu artinya menerima sesuatu dari Roh Tuhan. Ini bicara sebenarnya soal pemateraian. Bandingkan dengan Efesus pasal yang ke-1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijadikan diri. Ya saudara, jadi kita dengar firman, tadi kisah pasal 2, mereka dengar firman, lalu kemudian saudara yang terkasih mereka percaya, di ayat 37, lalu kemudian di ayat 38 mereka memberi diri dibaptis, dan mereka terima yang namanya Roh Kudus sebagai tanda pemateraian bagi mereka. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang memberi diri dibaptis sudah ada tanda materai kalau Roh Kudus kerja dalam hidup kita. Ya, sehingga Anda bisa dengarin, baptisan tidak menyelamatkan, tidak menyelamatkan. Jikalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam baptisan itu. Karena apa artinya Anda ditenggelamkan tanpa ada materai? Materai ini yang akan membawa saudara selamat. Dan materai itu sekali lagi dicap oleh Roh Kudus. Ya, bukan dicap oleh pendeta, anak-anak Tuhan. Maka baptisan air itu akan menjadi baptisan sah, baptisan surgawi kalau Roh Kudus berperan di dalam. Karena itu pada hari ini sekali lagi, kita semua yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus bekerja, kita semua tahu bahwa saya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya tidak ada tanda pemateraian. Tanda materai itu tanda pemilikan, tanda pemilikan. Saudara yang terkasih, ya, itu menunjukkan kesahan seseorang, ya. Kesahan suatu benda itu dipakai materai, ya. Sekarang orang sudah beralih ke barcode, tapi kalau dulu itu kan materai. Mosa itu mesti materai, saudara. Kalau tidak ada materai tidak bisa. Maka akan dicek di Bareskem forensik, ya, dan di Metro Jaya. Kan ijazah dulu tahun 80-an itu ada materai, saudara. Nah, Jokowi punya ijazah itu, saudara, kalau lihat tampilan-tampilan yang ditampilkan di TV itu kan ada materai. Nah, materai itu akan diselidiki. Apakah betul materai ini benar-benar dari tahun 80 atau baru ditempel di Pasar Pramuka tahun 2012? Saudara, itu akan diselidiki untuk membuktikan ijazah itu palsu atau asli. Benar-benar sarjana insinyur itu benar asli atau tidak. Nah, kita juga begitu. Materai apa yang kamu mau bawa? Ibaratnya ini tidak nyata, tapi saya berikan ilustrasi saya. Anda sampai di surga, saudara, dicek, ya saudara. Mungkin pakai sinar laser, ya saya pakai begitu ya saudara. Cek, ada tidak materai Roh Kudus di dalam ini orang? Cek tidak pernah bunyi. Oh sudah, oh ternyata kalau tidak ada materai, langsung tendang buang masuk dalam neraka. Ya, karena sekali lagi yang bisa menunjukkan Anda itu adalah hak kepemilikan Roh Kudus. Tapi begitu Anda begitu surga, ini
ilustrasi ya, bukan berarti begitu. Ya sudah. Wih, ada materai Roh Kudus, malaikat bilang, silakan masuk. Materainya itu Roh Kudus, itu tanda kepemilikan saya. Anak-anak bukan. Jadi bukan materai saya adalah saya bawa surat baptis dari gereja Sidang Jemaat Allah. Petrus, lihat ini pendeta Ebenezer yang tanda tangan. Ya, lihat resmi cap gereja. Itu hanya berlaku di dunia, Pak. Di surga tidak berlaku. Yang berlaku di surga materai yang ada di dalam Roh Kudus. Itu yang bukan akan lihat. Saudara terkait, Anda membawa materai dari mana? Tidak berlaku di sana. Tidak berlaku. Hanya berlaku kalau ada materai Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah tanda jaminan sampai kita memperoleh segala sesuatu di dalam Tuhan. Ada amin? Kita tutup dengan ayat 14, tampilkan di Easy Worship. Saya tidak kutip. Efesus 1 ayat 14. Nanti minggu depan kita lanjut dengan peranan Roh Kudus dalam sakramen perjamuan kudus. Oke, kita lihat ayat 14. Oke, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saya cerita sedikit. Cincin yang saya pakai ini, saudara, ini dapat pilih. Waktu dapat pilih itu dia berwarna kuning emas. Lalu kemudian saya dan istri memang, saya bilang, "Mak, kau tahu sana ada uang nih cukup?" "Iya deh." Istri saya bilang, "Pak, itu asli kok ini. Asli, coba kita tes kasih jatuh di lantai." Ting. Kasih jatuhnya masuk, ting, sama dong, bunyi sama. Ya sudah, marilah kita dua pergi sampai di tenor saudaraku yang terkasih. Ini kisah nyata, bukan cerita putar balik. Ya, kalau bukan, ini tolong dulu cek, kira-kira ini emas asli atau bukan? Oke, dicek. Sudah. Begitu cek, sudah, minta maaf Pak, ini palsu. Padahal dari sini Sumeng Haya. Puji Tuhan ya, kalau lumayan 2 gram. Saudara terkasih dalam bentuk ya, pulang saya dan istri ketawa-ketawa dalam mobil ya, saudara. Ya karena tidak salah. Kalau mau ada sesuatu mesti bawa jaminan kan? Jaminannya mesti sah. Saudara yang terkasih dalam bawa palsu, tidak bisa. Roh Kudus itu jaminan yang sah. Anda tidak bisa bawa jaminan lain masuk surga, hanya Roh Kudus jaminan. Ya, karena itu ingat baik-baik, peranan Roh Kudus penting dalam sakramen baptisan. Nanti kita akan lihat juga sakramen perjamuan kudus. Betapa pentingnya supaya kalau makan roti dan anggur jangan asal-asal, tapi sungguh-sungguh memang naik. Ada Roh Kudus yang kerja, sehingga betul-betul. Karena semua itu ada maknanya, bukan hanya asal-asal kita buat. Ya. Jadi semua yang kita lakukan sekali lagi janji suci, sakramen itu janji suci, sumpah suci di hadapan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang penting. Meskipun saya ulang itu simbol tapi penting. Sama seperti burung Garuda. Burung Garuda itu simbol, tapi itu sangat penting bagi negara Republik Indonesia. Sangat penting. Itu simbol. Dia bukan apa-apa, tapi dia sangat penting meskipun cuma simbol. Simbol penghargaan. Simbol yang menunjukkan identitas. Nah itu baptisan itu begitu. Dia simbol, tapi punya makna. Makanya saudara lihat tuh, meskipun saya waktu nonton itu U23 itu pemain naturalisasi, dia cetak gol itu pemain naturalisasi. Tapi begitu cetak gol dia langsung aku balik. Halo ya kalau misalnya begitu terus sudah burung Garuda di dadanya dia bangga. Padahal dia bukan, dia adalah pemain naturalisasi. Tapi ketika dia memperkuat timnas, dia bangga dengan itu lambang. Dia bangga. Cuma lambang, Garuda itu lambang. Tapi maknanya dapat. Baptisan itu lambang. Tapi maknanya sangat. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di balik baptisan. Kayaknya Tuhan tolong kita untuk mengerti ini, sehingga kita tidak melakukan dengan asal-asalan, tapi kita betul-betul
Beri tepuk tangan terbaik. Baik, kita mau bersyukur buat firman sekaligus kita akan ada dalam baptisan air. Mungkin diatur dulu, minta tolong para pria, baknya bisa dibuka. Kita mau bersyukur, Tuhan baik.